Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik 7, yaitu pada subbab refleksi terhadap praktek pembelajaran dan asesmen, yaitu di bagian ruang kolaborasi tentang isu-isu aktual terkait pembelajaran dan asesmen di sekolah, yaitu pada mata kuliah pembelajaran dan asesmen yang efektif. Nah, di sini disediakan yaitu isu terkait pendidikan karakter, ya. Kita tahu bahwa pendidikan karakter itu kan merupakan program baru yang diprioritaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, sehingga peserta didik itu mampu menerapkan dan menghayati atau memiliki karakter pendidikan yang bagaimana sejatinya itu menjadi seorang bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, untuk isu-isu terkait pendidikan karakter itu yang pertama adalah pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter itu masih belum menyeluruh. Kemudian guru belum dapat memilih bagaimana nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Kemudian yang ketiga, guru belum bisa menjadi sebuah teladan, ya, kepada siswa terkait bagaimana karakter yang digunakan di sekolah. Kemudian rekomendasi atau solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama adalah guru harus banyak mengikuti berbagai pelatihan, ya, terkait pendidikan karakter. Kemudian di sini pemerintah juga harus memfasilitasi adanya pelatihan tersebut. Kemudian guru harus mampu memberikan contoh kepada siswanya, dan di sini guru perlu mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pendidikan karakter masing-masing siswa. Nah, untuk isu berikutnya yaitu yang kedua terkait pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi, segala bentuk pelajaran di kelas itu akan jauh lebih baik apabila student center atau berpusat pada siswa. Nah, untuk isu-isu atau permasalahannya yang pertama adalah banyak guru itu masih kesulitan mengatur waktu. Kemudian guru perlu beradaptasi sepenuhnya sehingga embel-embel metode ceramah itu menurut saya itu masih banyak yang menggunakan. Intinya guru-guru itu masih banyak menggunakan metode pembelajaran ceramah seperti itu. Kemudian guru masih memikirkan yang penting materinya itu selesai, tapi tidak memperhatikan bagaimana kebutuhan belajar siswa, apakah antara siswa satu dengan siswa yang lain itu kan pasti memiliki gaya belajar yang beda. Pasti kan nanti pemahaman dalam pelajaran juga berbeda. Nah, untuk rekomendasi solusinya, yang pertama adalah guru harus mampu melek teknologi, ya. Sekarang kan zamannya teknologi, kemudian pembelajaran abad 21 gitu. Kemudian yang kedua, move on dari metode kuno, yaitu metode ceramah. Kita kan bisa menggunakan ada model pembelajaran PBL, PJBL, kemudian menggunakan metode diskusi, itu kan membuat siswa aktif gitu ya. Kemudian yang ketiga, fokus dengan tujuan yang tidak dicapai atau tujuan pembelajaran, ya, TP. Kemudian sering-sering berinteraksi dengan siswa ketika proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru harus selalu memperluas wawasannya. Nah, untuk isu yang ketiga yaitu pembelajaran disesuaikan dengan karakter siswa atau juga kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, ketika pembelajaran itu disesuaikan dengan karakter siswa. Jadi, guru itu pertama kali harus melakukan yang namanya profiling, ya, untuk mengetahui tadi gaya belajar kemudian karakter siswa. Nah, yang pertama permasalahannya atau isu-isu yang terkait dengan pembelajaran, masih banyak guru itu mengalami kesulitan dalam memahami karakter siswanya di kelas. Kemudian yang kedua, guru kesulitan mengimplementasikan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter siswa. Nah, untuk rekomendasi solusinya, yang pertama adalah guru dapat membagikan angket untuk mengetahui bagaimana karakter siswa. Misalnya menggunakan kuesioner, mungkin bisa dibagikan kertas ataupun menggunakan kuesioner melalui Google Form lewat online seperti itu, ya. Jadi siswa dapat mengisi melalui handphone masing-masing. Kemudian guru perlu mengikuti pelatihan. Yang terakhir adalah guru perlu merencanakan pembelajaran dengan tepat. Nah, di sini isu yang keempat adalah model pembelajaran menggunakan problem based learning. Jadi, model pembelajaran yang disesuaikan dengan atau memberikan siswa suatu permasalahan. Jadi, siswa dapat memecahkan masalah itu. Yang pertama adalah beberapa siswa masih kurang bisa merumuskan masalah sesuai dengan topik yang dibahas dan adanya keterbatasan waktu. Untuk rekomendasi solusi yang dapat dilakukan yaitu guru dapat memberikan literasi yang disesuaikan dengan materi atau modul ajarnya itu harus jelas gitu ya. Kemudian guru dapat membagi tahap pada pembelajaran PBL itu menjadi dua pertemuan atau potong sintak gitu ya. Jadi yang pertama itu orientasi dulu,
pertemuan pertama orientasi sampai mungkin penyelidikan ya, atau pembimbingan dengan guru, kemudian di pertemuan berikutnya nanti baru penyajian hasil. Nah, di sini alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru itu dapat secara efektif mencapai CP atau capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Yang pertama, guru menganalisis CP ya untuk merumuskan TP dan nanti ATP yang jelas. Kemudian guru menetapkan modul ajar disesuaikan dengan siswa, jadi berorientasi pada siswa. Kemudian memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa. Kemudian guru juga memplotting atau mengalokasikan waktu kira-kira penyampaian pokoknya itu berapa gitu durasinya. Kemudian menggunakan metode dan media yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana di sekolah gitu ya. Jadi itu yang dapat dilakukan oleh guru. Kemudian merancang pembelajaran. Nah, di sini untuk evaluasi dan refleksi proses pembelajaran, di sini sebenarnya refleksi diri itu kan seorang guru itu bisa dilakukan dari pendapat siswa, guru dengan siswa ataupun guru dengan teman sejawat. Nah, di sini refleksi diri itu bisa kita siasati dengan menggunakan tabel ya. Kita membuat tabel dulu, kemudian di sini kita bisa mengelompokkan tabel. Di sini ada masalah, kemudian sebentar, penyebabnya apa, kemudian bagaimana rencana dan solusi yang bisa dilakukan, gitu bisa dibaca dulu ya. Sini yang pertama adalah misal masalahnya peserta didik di dalam belajar itu masih merasa bosan. Kemudian penyebabnya apa? Karena di sini mungkin guru menggunakan metode pembelajaran yang ceramah gitu. Nah, untuk rencana atau solusi yang dapat ditawarkan itu mungkin mengajak siswa untuk belajar secara aktif dengan diskusi ataupun dengan misal contohnya adalah menggunakan window shopping seperti itu. Jadi menggunakan TSTS ya, to stay, to stray. Jadi nanti ketika proses penyajian hasil diskusi itu nanti dua orang duduk di tempat dan dua orang duduk di tempat dua orang duduk di tempat itu untuk menjelaskan materinya, kemudian dua orang yang lain nanti muter. Jadi kan nanti akan pembelajaran akan semakin bermakna atau menyenangkan. Siswa jadi tidak merasa bosan. Seperti itu ya contohnya. Ini bisa dibaca lagi. Kemudian, nah, untuk lembar evaluasi guru oleh siswa, jadi guru membagikan angket ya terkait pembelajaran selama mungkin 1 semester atau mungkin 1 tahun ya. Di sini bisa dilakukan guru membuat sebuah kuesioner atau angket, isinya adalah beberapa pertanyaan, butir pertanyaan terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Misal contohnya adalah yang pertama, saya merasa nyaman untuk belajar di sekolah bersama guru si A atau guru si B, misalnya kayak gitu. Atau yang kedua di sini guru membuat saya termotivasi dan merasa ingin tahu tentang materi yang akan dipelajari. Nah, beberapa pernyataan ini nanti siswa dapat mengisi jawaban dengan cara menyentang. Jadi di sini ada 3 nilai ya, ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah tidak pernah, kemudian kadang-kadang, dan selalu. Jadi menyesuaikan apa yang dirasakan oleh siswa selama belajar dengan gurunya. Nah, di sini lembar observasi pada proses pembelajaran dengan teman sejawat. Jadi kan biasanya kalau misal contohnya adalah saya seorang guru kimia, berarti nanti saya meminta teman sama-sama guru kimia untuk mengobservasi bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan gitu. Teman sejawat artinya teman sama-sama guru mata pelajaran kimia gitu. Di sini bisa dilihat ya, di situ ada aspek yang diamati apa aja. Jadi dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup itu. Per pokoknya itu ada butir-butirnya masing-masing. Di situ dilihat ya, misal pendahuluan dari persepsi, kemudian motivasi, pemberian acuan, bagaimana menjelaskan terkait tujuan dan manfaat pembelajaran, misal gitu ya. Kemudian kegiatan intinya apa aja menyesuaikan dengan sintaksnya. Kemudian penutup di situ bagaimana cara guru menyimpulkan, memberikan penguatan seperti itu ya. Nah, di situ kesesuaian dengan RPP, di sini ada sesuai dan tidak sesuai. Jadi untuk lembar observasi ini bisa dilaksanakan meninjau ya. Jadi teman sejawat itu dapat meninjau bagaimana RPP-nya atau bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian di sini di bagian sebelah kanan ada saran hasil diskusi refleksi, bagaimana saran dari teman sejawat terkait dengan apa yang telah kita praktekkan proses pembelajarannya. Nah,
Guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja itu dilakukan secara berkala ya. Jadi yang pertama adalah guru harus menggali kembali bagaimana karakter siswa di kelas ya. Kemudian guru harus mengetahui bagaimana penyebab dan penyimpang dari perilaku siswa itu agar mencegah perilaku yang merugikan dengan teman yang lain. Kemudian guru harus berinovasi, menumbuhkan motivasi siswa. Kemudian di sini guru harus pandai untuk menyikapi kesalahan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu bukan dijadikan sebagai mungkin penghambat dalam pembelajaran, bukan ya, tapi di sini harus sama-sama saling mengoreksi bagaimana baiknya gitu. Jadi menganalisis pembelajaran itu dilakukan secara berkala. Selanjutnya, oke, berarti sudah selesai ya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan isu-isu pembelajaran di topik 7 ya, di mata kuliah assessment. Terima kasih. Ya, ditunggu untuk video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.